Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 5 SD, bagaimanakah kabarnya kalian pada kali ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar, ya, baik itu pelajaran pendidikan agama Islam maupun pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, untuk kelas 5 kali ini kita sudah sampai pada pelajaran yang keempat. Setelah minggu kemarin kita melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, pelajaran yang keempat ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah, bagian yang pertama. Nah, pada pelajaran keempat ini, bagian yang pertama nanti akan membahas puasa dan syaratnya. Oke ya, langsung saja. Kita akan membahas tentang puasa dan syarat-syarat puasa. Oke, tentang puasa. Puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Kalian masih ingat rukun Islam? Rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa yang akan kita bahas ini, kemudian yang kelima adalah haji. Jadi puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Kemudian selanjutnya, puasa itu menurut bahasa itu berasal dari kata saumun. Arti dari saumun itu artinya adalah menahan diri. Jadi puasa itu menurut bahasa adalah menahan diri. Kemudian puasa itu menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian dari puasa. Jadi puasa itu kita menahan diri. Menahan diri dari apa? Ya dari makan, minum, terus hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan menahan dirinya? Mulai dari terbit fajar, berarti mulai dari subuh itu sampai terbenam matahari. Terbenam matahari itu berarti menjelang atau maghrib itu. Itu pengertian puasa menurut istilah. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan diwajibkannya puasa. Jadi puasa itu mulai diwajibkan itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum tahun 2 Hijriah, puasa itu belum wajib atau belum diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad. Tapi semenjak tahun 2 Hijriah, seluruh umat Nabi Muhammad itu diwajibkan berpuasa sampai sekarang ini. Kemudian selanjutnya dalil puasa itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bagaimana bunyinya? Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Nah, ayat yang barusan saya baca itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Nanti bisa dicek sendiri di dalam Al-Qur'annya masing-masing. Terus artinya apa itu? Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kewajiban berpuasa ini dulu sebelum Nabi Muhammad itu juga sudah diwajibkan kepada
orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad itu, pada zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Terus tujuan dari puasa itu agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi tujuan dari puasa itu tadi, bertakwa agar kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita lanjutkan, yaitu terkait dengan syarat puasa. Jadi puasa ini mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu Islam. Artinya jika ada orang non-Islam maka tidak wajib untuk melakukan puasa. Jadi puasa ini hanya diwajibkan kepada orang-orang Islam saja. Itu puasa. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua yaitu baligh atau cukup umur. Baligh cukup umur itu berarti sudah dikenai tatanan aturan ajaran Islam. Jadi harus sudah melakukan semua perintah-perintah dalam ajaran Islam. Nah, baligh itu tandanya apa saja? Nah, ini tanda baligh itu beda-beda. Untuk laki-laki itu jika sudah mimpi basah. Ya. Kemudian ya ini antara umur 12 tahun sampai umur 15 tahunan. Biasanya seperti itu. Kemudian perempuan ini kalau sudah haid. Nah, haid itu biasanya itu setelah umur 9 tahun. Sampai ya nanti antara umur 15 tahun. Tapi kalau belum pernah mimpi basah atau belum pernah haid, kapan balighnya? Kalau nanti sampai umur 15 tahun kok belum mimpi basah untuk laki-laki dan belum haid untuk perempuan, maka umur 15 tahun itu sudah dianggap baligh. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga yaitu berakal. Artinya orang tersebut tidak gila atau tidak dalam keadaan mabuk. Jadi nanti kalau gila berarti ya tidak berkewajiban puasa. Kalau mabuk berarti puasanya juga tidak sah. Jadi syarat puasa yang ketiga yaitu mempunyai akal yang sehat alias tidak gila. Kemudian untuk syarat yang keempat yaitu dalam waktu yang dibolehkan puasa. Ya, jadi berpuasa itu syaratnya di waktu-waktu yang diperbolehkan puasa. Karena ada waktu yang tidak boleh puasa. Loh, kapan itu waktu tidak boleh puasa? Ada yang tahu kapan kira-kira waktu yang tidak boleh puasa? Oke, ini waktu yang dilarang puasa. Yang pertama yaitu pas hari raya Idul Fitri, yaitu tanggal 1 Syawal itu kita dilarang untuk berpuasa. Kalau kita berpuasa, hukumnya haram, berdosa pada tanggal 1 Syawal atau tepat pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang dilarang puasa lagi yaitu ketika Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya kurban itu. Nah, 10 Dzulhijjah itu juga dilarang untuk berpuasa. Jika kita berpuasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka kita berdosa. Kemudian yang ketiga waktu yang dilarang puasa lagi yaitu pada hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah atau 3 hari setelah Idul Adha. Misalnya hari ini hari raya kurban, hari raya Idul Adha, berarti hari Tasyrik itu besok, besok lusa, dan besok lusanya lagi. Nah, itu juga dilarang berpuasa. Jadi pada bulan Dzulhijjah itu yang dilarang berpuasa ada 4 tanggal ini, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tidak boleh melakukan puasa. Itu syarat yang keempat ya, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Syarat yang kelima yaitu suci dari haid dan nifas bagi wanita. Jadi bagi wanita nanti akan mengalami haid dan
nifas. Apa itu haid? Apa itu nifas? Di sini akan dijelaskan. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan dalam waktu yang tertentu. Jadi haid itu darah yang keluar dari rahim perempuan dan itu wajar ya, dalam keadaan sehat. Jadi wajar dan dalam waktu tertentu. Biasanya dalam setiap bulan itu perempuan jika sudah balik akan mengalami haid. Kemudian untuk nifas, apa pengertiannya? Nifas itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Jadi kalau ada orang perempuan yang hamil kemudian melahirkan, maka darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan itu namanya darah nifas. Jika seorang perempuan haid atau nifas, maka orang tersebut tidak boleh melakukan puasa. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah kuat berpuasa. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya ini ada beberapa contoh orang yang tidak kuat puasa karena memang ada sebab-sebab tertentu. Tapi kalau kita misalnya tidak ada sebab tertentu, misalnya hanya saya tidak kuat puasa, tidak puasa, itu tidak boleh. Di sini ada ketentuannya, sudah ditentukan. Yang pertama yaitu orang yang tidak kuat puasa itu adalah orang yang sangat tua sekali. Sangat tua, jika nanti dipakai untuk berpuasa, maka nanti akan mengganggu kesehatannya, maka akan menjadi sakit. Ya, maka orang yang sangat tua itu boleh tidak puasa. Terus penggantinya bagaimana? Penggantinya jika orang yang sangat tua itu tidak kuat puasa, maka harus membayar fidyah. Fidyah itu denda. Dendanya apa? Dendanya adalah membayar makanan pokok 1 mud. 1 mud untuk 1 hari. 1 mud itu berapa? 1 mud itu sekitar 7 on. Makanan pokok. Kalau makan pokoknya beras berarti ya 7 on beras dalam 1 hari. Kalau puasa Ramadan misalnya ada 30 hari. Berarti kalau orang yang sangat tua itu membayar fidyahnya ya 7 on kali 30 hari. Berarti sekitar 21 kilogram. Itu untuk orang yang sangat tua boleh tidak berpuasa tapi membayar fidyah. Kemudian yang kedua yaitu orang musafir. Jadi orang musafir itu pengertiannya adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Jika ada orang yang perjalanan jauh dan perjalanannya itu bukan untuk maksiat, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa. Terus ini syaratnya musafir atau syaratnya boleh tidak berpuasa itu yang pertama, perjalanan jauhnya itu lebih dari 83 km. Ya, jadi perjalanan yang melebihi 83 km itu boleh untuk tidak puasa dan perjalanannya bukan untuk maksiat. Nah, meskipun tidak berpuasa, tetapi orang musafir itu harus mengganti puasa di hari lain setelah tidak bepergian atau setelah tidak menjadi musafir. Jadi pada saat menjadi musafir itu boleh tidak puasa, tapi nanti kalau sudah tidak menjadi musafir, artinya kalau sudah pulang, maka harus mengganti puasa yang ditinggalkan itu. Itu yang musafir. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang sakit. Jika berpuasa, maka sakitnya tambah parah. Ini boleh tidak berpuasa. Tapi kalau orang yang sakit, terus sakitnya itu ketika dipakai untuk puasa tidak tambah parah, berarti tetap wajib berpuasa. Misalnya sakit panu, nah, itu kan dipakai untuk berpuasa kan tidak menjadi lebih parah. Berarti sakit panu itu ya harus tetap berpuasa. Tapi kalau orang yang sakitnya parah, ketika nanti dipakai untuk puasa, maka sakitnya tambah parah, itu baru boleh tidak berpuasa. Nah, penggantinya orang yang sakit ini,
dipilah-pilah. Jika ada harapan sembuh, jadi jika seandainya sakitnya itu nanti ada harapan untuk sembuh, maka orang tersebut mengganti puasa di hari yang lain setelah ia sembuh. Tapi kalau misalnya seandainya tidak ada harapan untuk sembuh, maka orang yang sakit tersebut membayar fidyah tiap hari 7 ons makanan pokok. Sama seperti orang yang sangat tua tadi fidyahnya. Tuh, itu jika tidak ada harapan untuk sembuh. Kemudian orang yang boleh tidak puasa lagi, yaitu orang yang hamil atau menyusui. Jadi orang yang hamil atau menyusui itu boleh tidak puasa. Jika syaratnya yaitu mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan bayi yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya. Jika mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka ia harus mengganti puasa di hari yang lain. Misalnya mengkhawatirkan dirinya sendiri, nanti kalau berpuasa dirinya tambah kurus misalnya. Nah, akhirnya dirinya sakit, berarti itu mengkhawatirkan dirinya sendiri, tidak mengkhawatirkan bayinya. Maka harus mengganti puasa di hari yang lain. Tapi jika yang dikhawatirkan itu dirinya dan bayinya, maka selain mengganti puasa di hari yang lain, juga harus membayar fidyah double. Ya, jika yang dikhawatirkan itu dirinya dan bayinya. Fidyahnya sama dengan fidyahnya orang yang tua, sangat tua tadi, yang di atas tadi. Itu. Kemudian untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah kita itu wajib berpuasa karena puasa itu merupakan rukun Islam yang keempat. Kemudian kesimpulan yang kedua, syarat puasa itu adalah Islam, baligh, berakal, dalam waktu yang dibolehkan puasa, suci dari haid dan nifas, dan kuat berpuasa. Kesimpulan yang ketiga, orang yang boleh tidak puasa itu jika 1. sangat tua, 2. musafir, 3. sakit, 4. hamil atau menyusui dengan pengganti di hari yang lain atau membayar fidyah sesuai dengan ketentuan kriteria penjelasan yang di atas tadi. Oke ya, karena sudah sampai kesimpulan, berarti pembelajaran kali ini sudah selesai. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.